Sayang, aku bawa putri kita menjengukmu. Hari ini kamu merasa lebih baik. Hasil tes putri Anda sudah keluar. Hasilnya tidak cocok. Jelaskan ini padaku. Apa artinya ini? Ini putri siapa sebenarnya? Karena kamu sudah tahu, aku nggak akan sembunyi-sembunyi lagi. Betul. Jiahui memang bukan anak kandungmu. Bagaimana mungkin? Dia lahir dari tubuhku sendiri, darah dagingku, mana mungkin bukan. Ya, itu karena anak kandungmu meninggal tak lama setelah lahir, sedangkan Jiahui adalah anakku dengan orang lain. Kalian kebetulan melahirkan di waktu yang sama, jadi aku cuma menukar bayi-bayi itu. Liu Hao, kau monster. Bagaimana bisa kau menempatkan seorang anak yang tidak ada hubungan darah denganku tepat di sampingku selama lebih dari belasan tahun? Aku takkan pernah memaafkanmu. Luo Chen, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Kamu yang terbaring di ranjang rumah sakit. Bahkan untuk operasimu, kamu butuh aku sebagai keluarga terdekatmu untuk menandatangani. Sebaiknya kau jangan buat aku marah. Dasar bajingan, anak haram. Maki saja sesukamu. Begitu kamu mati, semua yang kamu miliki akan menjadi milik kami. Kalian? Liu Hao? Meski aku mati pun, aku takkan pernah meninggalkan sepeser pun untuk kalian berdua. Bujang, segera ke rumah sakit sekarang. Sekarang? Ibu Luo, kau mencariku? Pergi. Panggil pengacara saya ke sini. Aku perlu membuat surat wasiat. Aku akan menyumbangkan semua asetku ke yayasan filantropi. Bahkan jika aku mati, aku takkan meninggalkan mereka berdua sepeser pun. Kenapa masih berdiri di sana? Pergi. Kalian. Ibu Luo, aku lupa memberitahumu. Jiahui adalah putriku. Kalian berdua penjahat. Jangan khawatir. Aset grup Luo akan jauh lebih berguna di tangan keluarga kami daripada disumbangkan. Luo Qian, apa kamu butuh oksigen? Haha. Aku sudah di sampingmu dan bersabar selama 18 tahun. Sekarang saatnya kamu mati. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai bajingan seperti Liu Hao? Seandainya aku punya kesempatan untuk mengulang kembali. Kalian orang-orang sialan. Kenapa aku di sini? Aku sudah di sampingmu dan bersabar selama 18 tahun. Sekarang saatnya kamu mati. Bukankah aku sudah dibunuh oleh bajingan Liu Hao itu dan selingkuhannya, Zhang Lili, dengan dicabutnya selang pernapasanku?
Nona Luo, ini setelan khusus yang kamu pesan. Kamu sangat baik kepada suamimu. Sangat membuat orang iri. Ini adalah hari sebelum pernikahanku dengan Liu Hao. Aku terlahir kembali. Dulu aku kira Liu Hao cuma mabuk dan Zhang Lili membawanya ke hotel untuk istirahat. Aku bahkan bertengkar hebat sama temanku karena itu. Aku nggak nyangka mereka berdua berani mengkhianati aku seperti itu. Lily, tidak disangka kamu selingkuh sama Liu Hao sehari sebelum pernikahan Qian. Gimana bisa kamu lakukan ini ke Qian? Gawat. Dia pasti sudah kirim ke Luo Qian. Keluarga Liu bisa lewati krisis ini dengan lancar atau tidak, sepenuhnya tergantung grup Luo. Pernikahan besok sama sekali nggak boleh ada masalah. Jangan khawatir, Hao. Nona Luo sangat mencintaimu. Paling-paling, dia bakal pikir kamu minum kebanyakan dan aku cuma bawa kamu ke hotel. Kamu benar. Tapi mendingan aku telepon dia dan periksa. Halo sayang, apa kamu dapat pesan yang Ling Ling kirim ke kamu? Oh, maksudmu foto-foto kamu dan Lily di hotel? Sudah kulihat. Sayang, aku tahu kamu mabuk dan Lily cuma bawa kamu balik ke hotel untuk istirahat. Aku lagi di butik pengantin, milih jas buat kamu. Ada hal lain? Nggak ada. Aku cuma pengen nelpon dan jelasin ke kamu. Makasih udah percaya sama aku sayang. Aku sangat beruntung punya kamu. Ya, kalau nggak ada hal lain, nanti kita ngobrol lagi. Aku harus ambil jasnya. Di kehidupan sebelumnya, aku percaya Liu Hao. Tapi dia malah memanfaatkannya. Dia dan kekasihnya berselingkuh di belakangku. Pada akhirnya, dia bahkan membunuhku dengan tangannya sendiri. Kali ini, aku akan buat pasangan hina itu membayar harganya. Untungnya si bodoh ini cukup mencintaiku dan percaya padaku. Kalau tidak, aku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Semuanya baik-baik saja. Semua salah dia yang mengganggu kita. Hao, besok kamu akan jadi suami orang lain. Malam ini, temani aku. Pernikahan besok. Berkaitan dengan nasib seluruh keluarga Liu, nggak boleh ada yang salah. Malam ini, aku lebih baik pulang. Nona ina sedikit kembol. Aku agak capek sibuk seharian. Aku mau istirahat sekarang. Jangan biarkan orang luar menggangguku. Kau berkata at pinjdenki ketuningin iki cimbi bencinta. Di rumah ini, selain dia, apakah ada orang luar lainnya? Baik, Nona. Qian. Qian. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu aku sebentar lagi akan jadi tuan rumah villa ini? Pak Liu, Ibu Luo sudah memberi perintah. Saat beliau tidur, orang luar tidak boleh mengganggu. Orang luar? Besok aku akan menikahi Qian. Beraninya kau sebut aku orang luar. Sepertinya kamu tidak mau kerja di sini lagi. Pergi sana. Jangan halangi aku bertemu Qian. Pak Liu, janganlah sujuatkan seorang pelayan seperti saya. Ini perintah Ibu Luo. Saya hanya menjalankan perintah. Apa katamu? Qian sangat mencintaiku. Tidak mungkin dia memperlakukanku sebagai orang luar. Kamu pasti berulah di belakang Qian. Kamu tunggu saja. Aku akan telepon Qian sekarang. Aku akan suruh dia pecat kamu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Qian pasti mematikan HP-nya untuk tidur. Setelah pernikahan besok, aku akan pastikan dia memecatmu. Tunggu saja.
Luo Chen, karena kamu tidak mau bertemu aku, jangan salahkan aku kalau aku pergi cari Lily. Liu Hao, besok aku akan membuat seluruh keluarga Liu membayar perbuatanmu. Selamat. Terima kasih. Silakan masuk. Selamat hari pernikahan. Selamat. Selamat datang. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan menikmati hidangan dan minuman. Terima kasih. Ibu Luo, sebaiknya Anda hubungi mempelai pria sekarang. Sudah terlambat dan dia masih belum datang. Cepat. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, Liu Hao dan Zhang Lili ada di kamar hotel dan ketiduran. Jadi pernikahan harus ditunda sehari. Aku dipermalukan di depan semua orang. Halo, Liu Hao, apakah kamu lupa hari apa hari ini? Kamu di mana? Pernikahan akan segera dimulai. Kamu tahu tidak? bagaimana mungkin aku lupa? Lalu lintas di jalan sangat padat. Agak macet, aku akan segera sampai, sebentar lagi. Dua orang ini benar-benar jahat. Bisa-bisanya mereka tidur bersama di hari sebelum pernikahanku. Sayang, maaf aku terlambat. Akhirnya kamu datang. Yang penting kamu sudah di sini. Dia terlihat sangat tenang, mungkin dia tidak curiga dengan hubunganku dan Lily. Mari kita mulai upacara pernikahan. Para tamu yang terhormat, aku di sini mewakili mempelai pria dan wanita dan kedua pihak orang tua untuk mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan mereka. Selanjutnya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sambut bintang kita hari ini, mempelai pria dan wanita untuk memasuki panggung. Mempelai wanita, apakah Anda menerima pria di samping Anda ini sebagai suami Anda? Aku bersedia. Tentu saja aku bersedia. Kalau tidak, bagaimana acara ini bisa berlanjut? Mempelai pria, apakah Anda bersedia menerima wanita cantik ini di samping Anda sebagai istri Anda? Tentu saja saya bersedia. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk mengungkapkan perasaan saya saat ini. Saya dengar dulu waktu masih sekolah, Liu Hao adalah ketua paduan suara. Pemuda yang hebat. Liu Hao cukup romantis. Dia dan Qian adalah pasangan yang serasi. Qian, kita akan sangat beruntung. Mempelai pria kita sangat romantis. Kami sangat iri pada mempelai wanita. Sekarang, mari kita serahkan panggung kepada mempelai pria. Saya ingat di kehidupan sebelumnya, Liu Hao menggunakan pernikahan kami untuk mengungkapkan cintanya pada selingkuhannya. Liu Hao, setelah kamu selesai menyanyikan lagu ini, kita lihat apakah kalian berdua masih bisa tersenyum. 你问我爱你有多深？ Sepanjang pengalaman saya di bidang ini pertama kalinya saya melihat mempelai pria yang begitu setia. Lagu yang dinyanyikannya lebih berarti dari 1000 kata. Jadi sekarang mari kita bertanya pada mempelai wanita. Saya bayangkan mempelai wanita pasti sangat terharu sekarang. Mempelai wanita, apakah Anda ada pesan untuk mempelai pria? Mengapa? Aku harus merasa terharu? Luo Jian, kamu ngomong apa sih? Ayah, jangan marah dulu. Biar aku selesaikan. Qian, bercanda itu ada waktu dan tempatnya. Hari ini kan hari pernikahanmu.
Ini bukan waktunya bercanda. Ibu, duduk saja dengan tenang dan terus melihat. Tunggu, aku belum selesai. Lagu yang baru saja dinyanyikan Liu Hao. Sangat tulus, fokus, dan mengharukan. Tapi, aku harus beritahu kalian semua sebuah rahasia, yaitu lagu yang dinyanyikan Liu Hao, orang yang dia curahkan perasaannya, bukan aku. Ada apa ini? Bisa-bisanya ada hal seperti ini. Wah, seru nih. Menurut kalian, siapa orangnya? Mempelai pria mengungkapkan cintanya ke wanita lain di pernikahannya sendiri. Berani banget dia. Luo Qian, sebenarnya apa yang kau lakukan, apanya yang aku sukai, bukan kau? Hari ini kan hari pernikahanku. Kalau bukan untuk kamu, lalu untuk siapa? Liu Hao, kamu tahu, aku mencintaimu. Semua yang kulakukan sekarang demi kebaikanmu. Tapi aku paham pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Aku ingin kamu menikahi wanita yang benar-benar kamu cintai dan jalani hidup yang kamu inginkan. Dengar dulu apa kata Qian. Anak kita bukan anak yang tidak masuk akal. Aku akui aku selalu mencintai Liu Hao. Tapi selama ini hanya bertepuk sebelah tangan. Karena orang yang benar-benar dia cintai adalah orang lain. Orang yang dia cintai adalah dia. Cinta pertama Liu Hao yang tak pernah dia lepaskan, Zhang Lili. Qian, apa yang kamu bicarakan? Zhang Lili, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Liu Hao. Namun dalam suasana seperti ini, dia menyanyikan lagu cinta untukmu. Apakah kamu tidak terharu sama sekali? Mengakui cintanya kepada wanita lain secara terbuka? Bukankah ini sudah mau menindas Qian? Sayang, kamu bisa maju sekarang. Beginikah cara keluarga Liu membesarkan anak mereka? Ayo pergi. Tunggu Besan. 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 Luo Qian, sebenarnya apa yang kau inginkan? Kenapa kau tidak berulah di hari lain malah harus berulah di hari pernikahan kita? Reputasi keluarga Liu benar-benar hancur karena kamu. Liu Hao, aku merestuimu, tapi alih-alih bersyukur, kamu malah menyalahkanku. Baiklah. Sekarang, aku nyatakan pernikahan ini dibatalkan. Aku, Luo Qian, menolak menikah dengan Liu Hao. Apakah kamu senang sekarang? Puas? Sekarang kamu bisa pergi dan mengejar kebahagiaanmu sendiri. Tunggu. Pernikahan tidak bisa dibatalkan. Benar. Hao hanya gegabah sesaat. Pernikahan ini melihat kesesuaian status sosial. Kamu dan Hao adalah pasangan yang sempurna. Dia akan mengerti itu suatu hari nanti. Qian, pasti ada kesalahpahaman di sini. Benar. Kamu dan Hao akhirnya bersatu. Jangan lakukan hal yang ceroboh. Kesalahpahaman? Kalau begitu, jelaskan ini. Padaku, Apa? Mempelai pria dan selingkuhannya bermalam di hotel 1 hari sebelum pernikahan? Liu Hao itu tidak tahu malu. Dia sudah punya pacar, tapi masih melirik yang lain. Sungguh brengsek. Ini keluarga Luo adalah keluarga kaya dan berpengaruh di Nancheng. Pria yang mengejar Luo Qian sudah tak terhitung jumlahnya. Atas dasar apa Liu Hao begini? Betul. Anak durhaka, kenapa aku punya anak seperti kamu? Kalau hari ini kamu tidak bisa membujuk Luo Qian untuk memaafkanmu, aku akan mengusirmu dari keluarga. Qian, aku sudah salah. Kumohon maafkan aku. kenapa dulu aku bisa begitu buta sampai jatuh cinta pada bangsat sepertimu? Untungnya, aku sadar sekarang. Kamu senang, kamu puas, sekarang kamu bisa dengan terbuka mengejar cinta sejatimu. Kenapa masih diam saja? Kejar dia, jelaskan semuanya dengan baik. Cepat. Tunggu. Hao. Pelakor ini masih berani muncul di pernikahan. Kayaknya dia sengaja menghancurkan keluarga mereka. Keluarga yang bahagia hancur karena dia. Kita usir saja dia.
Suruh dia pergi. Pergi. Pergi, memalukan. Pergi dari sini, cepat! Ya ampun, Bukannya aku minta kau untuk mengejar Luo Qian kembali. Dia di mana? Aku sudah coba, tapi dia tidak mau menemuiku. Harus bagaimana lagi? Kamu... Kenapa aku bisa membesarkan anak durhaka seperti ini? Aduh, jangan khawatir. Luo Qian sudah bertahun-tahun mengejar anak kita. Hao pasti bisa membujuknya untuk kembali. Halo, Tuan Liu, ada berita buruk. Semua mitra kita telah mengakhiri kontrak mereka dengan grup Liu. Kalau kita tidak bisa dapatkan dana darurat sekarang, seluruh grup akan menghadapi kebangkrutan. Liu Hao, ini semua salahmu. Aku tidak peduli cara apa yang kau pakai. Kamu harus memperbaiki pernikahanmu dengan Luo Qian. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Bagaimana aku bisa tahu Luo Qian akan berbuat begini? Ketika aku menelepon untuk menanyainya tentang itu, dia bertingkah seolah-olah tidak ada yang salah. Pasti ada seseorang yang sengaja menyabotase segalanya. Apa gunanya membahas bagaimana dia tahu kamu tidak setia? Untuk masa depan keluarga Liu, pernikahan ini harus dilaksanakan. Hao, keluarga kita sedang dalam situasi kritis sekarang. Jika kita kehilangan dukungan keluarga Luo, kita benar-benar akan bangkrut. Ayah, sekarang aku mengerti. Ini pasti skema dari keluarga Luo. Mereka tahu keluarga Liu tidak bisa bertahan tanpa mereka sekarang, jadi mereka sengaja mempersulit kita, Luo Qian, sedang menunjukkan kuasanya padaku. Benar. Semua orang keluarga Luo memang sangatlah licik. Luo Qian telah mengejar anak kita selama bertahun-tahun. Mereka pasti ingin menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Luo Qian mengendalikan anak kita. Itulah mengapa mereka tidak ragu-ragu membuat keributan di pernikahan. Meskipun begitu, apakah kita punya pilihan lain? Sekarang, kita kehabisan waktu. Jika kita tidak bisa mendapatkan uang dari keluarga Luo segera, kita bahkan tidak akan bisa membayar karyawan kita bulan ini. Hao, bagaimana kalau kamu menurunkan harga dirimu dan meminta maaf? Luo Qian bermimpi menikahimu. Kamu bisa membuat alasan, dan dia pasti akan mempercayaimu. Jelas itu salahnya. Mengapa aku harus tunduk padanya? Jika dia tidak mengungkap perselingkuhanku di acara pernikahan dan mempermalukanku di depan umum, grup Liu tidak akan menghadapi pembatalan kontrak besar-besaran seperti ini. Beraninya kamu mengatakan itu? Apakah kamu hanya akan berdiam diri dan melihat keluarga Liu bangkrut? Hao, keluarga kita benar-benar tidak punya tempat lain untuk meminta bantuan. Anggap aku memohon padamu, oke? Ayah, Ibu, jangan khawatir. Luo Qian masih punya perasaan padaku. Dia hanya marah sekarang, jadi dia sengaja menghindariku. Aku akan mengirim pesan padanya sekarang untuk memintanya keluar. Dia akan berlari kembali padaku. Qian? Hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Zhang Lili melihat aku mabuk dan khawatir akan keselamatanku, jadi dia memapahku masuk ke kamar saja. Jika kamu terus membuat keributan, aku benar-benar tidak akan menikahimu. Ibu, ayah, jangan khawatir. Dalam 3 detik, Luo Qian akan meminta maaf padaku. Bisa-bisanya dia memblokirku. Apa? Mari Qian, ini makanan favoritmu. Makan lebih banyak ya. Kamu selalu sibuk kerja. Seluruh keluarga kita sudah lama sekali nggak makan bersama. Terima kasih, Bu. Ibumu yang masak semua ini secara langsung. Semuanya kesukaanmu. Aku sampai lupa sudah berapa lama aku nggak makan masakan rumah ibumu. Ini semua berkat kamu. Aku senang anak kita pulang. Pastinya aku harus masak sendiri. Mulai sekarang, selama Qian di rumah, aku akan masak setiap hari. Ayo, coba yang ini. Iya, sekarang ini matamu hanya ada putrimu. Tentu saja, kalau bukan aku yang menyayangi anakku, siapa lagi? Bu, aku sayang Ibu. Jangan nangis. Bu, sebenarnya aku sudah lama banget kangen masakan Ibu. Dulu aku anak yang nakal. Duniaku hanya berputar di sekitar Liu Hao. Aku nggak akan seperti itu lagi. Sudah, jangan nangis lagi ya. Kalau mau makan masakan ibu, pulang saja.
Aku akan di sini nungguin kamu setiap hari. Kapanpun kamu mau, pulang saja. Baik. Tapi Qian, kamu benar-benar nggak mau maafin Liu Hao. Kamu sudah mengejarnya bertahun-tahun. Ibumu dan aku nggak bisa menghentikanmu. Keluarga Liu sedang dalam keadaan sulit sekarang. Kalau kamu ulurkan tangan ke mereka, seluruh keluarga mereka pasti akan ingat kebaikanmu. Nanti Liu Hao nggak akan berani menyakiti kamu lagi. Ayah, Liu Hao mengaku cinta pada orang lain di pernikahan kami sendiri. Kalau aku kembali padanya sekarang, bukannya cintaku jadi nggak berharga? Qian, kamu benar-benar sudah melepaskannya? Bu, jangan khawatir. Aku benar-benar sudah melepaskannya. Dulu aku bodoh. Mulai sekarang, aku akan fokus merawat kalian berdua. Aku nggak akan mengejar siapa-siapa lagi. Anak kita sudah dewasa. Sudah, ayo makan. Ayo makan. Aduh, aku lupa. Hari ini Zizi pulang. Aku harus buru-buru ke bandara jemput dia. Aku harus pergi. Aku pergi dulu. Minum supnya dulu. Dasar anak ini. Gadis bodoh ini. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya ZJ ini cukup baik. Mungkin kita bisa menjodohkan mereka. Zizi. Lama tidak bertemu. Qian, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu baru kembali hari ini. Paman dan Bibi juga sibuk. Tentu saja, aku harus menjemputmu untuk mereka. Tidak, tapi kamu baru saja menikah. Kamu tidak menemani suamimu malah datang menjemputku. Tidak takut dia salah paham? Aduh, jangan bahas lagi. Ada apa? Kalian berdua bertengkar. Sebenarnya, aku tidak jadi menikah. Apa-apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Bagaimana kalau kita pergi ke kantorku? Aku akan ceritakan semuanya. Oke. Ayo pergi. Apa? Diblokir? Bagaimana mungkin Luo Qian memblokirmu? Aku tahu. Pasti orang tua Luo Qian merasa putri mereka ditindas, jadi diam-diam memblokirku tanpa sepengetahuan Luo Qian. Rubah tua dari keluarga Luo itu benar-benar licik dan cerdik. Apapun alasannya, sekarang yang paling mendesak adalah menghubungi Luo Qian secepat mungkin. Mengerti? Sekarang aku ke perusahaan untuk mencegahnya. Aku percaya dia pasti akan muncul. Tunggu. Ya, Ibu Luo. Nanti jangan biarkan siapapun mengganggu kami. Kalau Tuan Liu? Aku bilang siapapun. Mengerti. Zhang Lili yang kamu sebutkan dulu itu, aku kenal dia. Kamu kenal dia? Dia dan aku anggota klub yang sama. Dulu, dia terus-terusan ajak aku makan malam. Kayaknya dia punya perasaan padaku. Apa? Dia juga berusaha menggodamu? Iya. Dia nggak mau berhenti ganggu aku. Kalau aku nggak keluar negeri, dia pasti nggak bakal mau lepas. Waktu itu, aku sungguh dibuat pusing. Inilah cinta sejatinya Liu Hao. Mereka memang orang yang sejenis. Di kehidupan sebelumnya, setiap kali aku hubungi Zizi, Liu Hao pasti cemburu dan cari masalah. Hampir saja kami putus hubungan. Kali ini, aku nggak akan sebodoh itu lagi. Qian, Liu Hao sudah kehilangan kamu. Dia pasti akan menyesal. Kamu tidak tahu siapa aku. Minggir sana. Begitu membahasnya, dia langsung datang. Dia sungguh terus menjeratku. Ini adalah perusahaan. Tidak baik jika masalah membesar. Sebaiknya kamu temui dia. Baiklah, biar dia berhenti ganggu. Ada hal-hal yang lebih baik dibicarakan langsung. Cepat minggir. Pak Liu, ini perintah Ibu Luo. Tolong jangan menyulitkan saya. Apa katamu? Perintah Luo Qian? Enggak mungkin, dia mana mungkin begitu. Sekarang kamu masuk dan bilang ke Luo Qian kalau aku di sini. Dia pasti membiarkanku masuk. Ibu Luo bilang, termasuk Pak Liu juga ngegangguin. Cowok nggak pasti juga nggak boleh. Aku nggak percaya. Minggir, Luo Qian, keluar. Kau mencariku? Bu Luo. Luo Qian, apa maksudmu? Kenapa kau memblokirku? Kamu masih belum sadar. Liu Hao, kamu itu nggak tahu malu. Aku nggak mau bahas ini. Aku tahu, orang tuamu diam-diam memblokirku di belakangmu. Aku datang hari ini buat kasih kamu kesempatan terakhir. Aku sendiri yang memblokirmu. Nggak ada hubungannya sama orang tuaku. Pulang sana. Kita putus baik-baik.
Luo Qian, berhenti. Sekarang keluarga Luo menentukan nasib keluarga Liu. Dan kau pikir kau bisa semena-mena? Kamu kebanyakan mikir. Apa yang terjadi sama keluargamu, itu bukan urusanku. Aku juga nggak perhitungan seperti dugaanmu. Luo Qian, aku menghabiskan masa mudaku yang berharga untuk menemanimu. Kamu nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Oh, jadi cuma kamu yang punya masa muda? Lagi pula, selama ini kita bersama, aku yang selalu berkorban. Sedangkan kamu cuma menikmati keuntungan. Kamu yang dulu merengek-rengek ingin bersama denganku. Kalau aku nggak kasihan sama kamu, aku nggak akan pernah setuju. Jadi, kamu yang lebih berusaha itu sudah wajar kan? Baiklah. Katakan saja, bagaimana kau baru mau berhenti menjeratku? Qian, aku tahu kamu cuma lagi marah sama aku. Jangan khawatir. Asal kamu ganti kerugian grup Liu yang disebabkan dari pembatalan pernikahan, aku kasih kamu kesempatan. Besok kita menikah lagi, gimana? Aku sama sekali nggak marah, karena kau sama sekali nggak pantas. Dulu, Liu Hao sama sekali tidak ingin menikahiku. Cuman karena keluarga Liu sangat butuh uang mahar dariku. Kenapa dulu aku nggak sadar ya? Liu Hao, kamu malah mengaku cinta secara terbuka ke cinta pertamamu di acara pernikahan kita. Kamu mempermalukanku di depan semua orang. Aku sudah bersikap baik karena nggak menuntut balas atas itu. Kenapa? Sekarang kamu malah berbalik menyalahkanku? Kamu merasa dirimu benar? Aku akui aku menyatakan cinta ke Zhang Lili di pernikahan itu, tapi niatku itu demi kebaikanmu sendiri. Aku cuma mau nutupin semua itu sebelum pernikahan dan berdamai sama penyesalanku, supaya aku bisa jujur sepenuhnya saat bersamamu. Aku kesini hari ini bukan buat bertengkar sama kamu. Aku kasih kamu kesempatan. Kamu jangan nggak tahu diuntung. Terima kasih, aku tidak butuh. Lagi pula, sudah kuputuskan untuk merestuimu dan Zhang Lili. Oh, ya. Jangan lupa balikin uang mahar 10 juta yuan yang aku kasih ke kamu itu. Biar kamu nggak merasa bersalah. Liu Hao, karena kamu sama sekali nggak tahu terima kasih, jangan salahin aku kalau aku nambahin masalah untuk kebangkrutan keluargamu. 3 hari. Aku kasih waktu paling lama 3 hari buat balikin 10 juta itu ke aku. Kalau nggak, aku akan menggugat keluargamu atas penipuan pernikahan. Luo Qian, kita sudah bersama selama 7 tahun. Kamu sungguh mau mengabaikan hubungan kita? Perasaanku ke kamu sudah hilang. Aku nggak percaya, kita sudah bersama 7 tahun. Mana mungkin perasaan bisa hilang begitu saja? Kamu bohong. Lepaskan aku. Liu Hao. Lepasin Luo Qian. Sudah kuduga. Luo Qian, kau benar-benar mengkhianatiku. Aku tahu kau tidak akan mudah mengamuk di pernikahan itu. Kau sudah punya orang lain dan sengaja membuat aku dan keluarga Liu terlihat buruk. Liu Hao, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Lepaskan Luo Qian sekarang. Kenapa? Tidak tega? Aku tidak akan melepaskannya. Apa yang bisa kau lakukan? Kau, berani-beraninya kau pukul aku. Qian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Satpam. Liu Hao, ku peringatkan kau. Kantor ini ada kamera pengawas. Kusarankan kau menjauh dariku mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan serahkan rekaman malam ini ke polisi dan laporkan kau atas tuduhan penganiayaan. Berani-beraninya kau. Bawa dia pergi. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan lagi ke sini. Baik, Nyonya. Luo Qian, kau pernah jadi wanitaku dan kau akan selalu jadi milikku. Nak, kenapa? Kenapa kau begitu marah? Ibu, ayah. Luo Qian sudah punya orang lain. Apanya yang aku berselingkuh, dia yang berselingkuh. Nak, Luo Qian bahkan sangat ingin setiap hari nempel sama kamu. Mana mungkin ada pria lain? Kamu pasti salah lihat. Maksudmu, pria itu adalah aktor yang disewa keluarga Luo? Mereka sengaja memakainya untuk membuatku marah? Luo Qian mungkin tidak akan begitu. Tapi Luo Wei dan Zhang Jige itu benar-benar licik. Sudah pasti benar. Pasti rubah tua ini merencanakan sesuatu lagi untuk anak mereka. Aduh. Walaupun itu akal bulus keluarga Luo, kita bisa apa? Keluarga kita sudah kehabisan waktu. Ibu, ayah, tidak apa-apa. Kalau Luo Qian mau main-main denganku, aku tinggal acuhkan saja dia. Jangan khawatir, meski tanpa dukungan keluarga Luo, kali ini keluarga kita pasti bisa melewatinya. Lili bilang padaku dia sedang bernegosiasi dengan grup Wang untuk kerjasama. Nilainya setinggi 50 juta yuan.
Begitu mendapatkan uang ini, masalah keluarga pasti akan terselesaikan. Luo Qian, begitu ku selesaikan masalah keluargaku dan kamu sadar tidak punya senjata untuk mengancamku lagi, lihat saja bagaimana kamu akan memohon untuk menikah denganku. Zizi, terima kasih untuk hari ini. Qian, kalau aku tahu Liu Hao berani memperlakukanmu seperti itu, sudah kuhajar dia sejak awal. Zizi, kamu memang pria baik. Oh, Yevko. Kudengar beberapa hari yang lalu, Zhang Lili mendirikan perusahaan baru. Dia sedang mencari ayahku untuk investasi 50 juta yuan. Bagaimana menurutmu? Kamu mau kubantu memberi pelajaran padanya? Haruskah aku memberinya pelajaran untukmu? Luo Qian, dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak bisa mengamankan investasi dari grup Wang sebesar 50 juta untuk Zhang Lili, aku akan menceraikanmu. Hao, hey Hao. Masuk. Qian, kenapa kau kemari? Mari, cepat duduk. Zizi, aku ingin minta ayahmu untuk investasi 50 juta di proyek Zhang Lili. Proyek itu sama sekali tidak layak. Kalau uangnya masuk, uangnya akan terbuang percuma. Zizi, anggap aku memohon padamu, ya? Aku akan bujuk ayahku untuk investasi uang itu padanya. Terima kasih, Zizi. Qian, ada apa? Bukan apa-apa. Aku hanya teringat hal-hal konyol di masa lalu. Tenang saja, ayahku pasti tidak akan beri investasi padanya. Perusahaan pemula tingkat segini tidak pernah masuk pertimbangan ayahku. Kalau dia tidak datang ke ayahku sebagai temanku, dia mungkin bahkan tidak akan bisa ketemu ayahku. Liu Hao, tanpa bantuanku kali ini, lihat saja nasib seperti apa yang menantimu dan pacarmu. Halo Pak Bu. Xiao Zhang, aku dengar kamu sedang bernegosiasi dengan Wang Group untuk investasi sebesar 50 juta dolar. Iya, 50 juta. Xiao Zhang, pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Keluarga Liu telah mencapai titik kritis. Pak, Hao bilang padaku perusahaan keluarga kami sedang berjalan cukup baik. Pasti bercanda. 50 juta dari keluarga Wang itu masih belum pasti. Tapi Liu Hao, waktu kami masih bersama, dia selalu menghamburkan uang untukku. Aku datang ke sini kali ini berharap bisa mendapatkan investasi dari kalian. Kalau ada cara lain, aku tidak akan mengatakan ini padamu. Semua ini karena Luo Qian itu. Keluarga Liu sudah kesulitan. Dan sekarang ditambah lagi dengan skandal pernikahan itu. Sekarang banyak klien yang membatalkan kontrak dengan kami. Keluarga Liu hampir runtuh. Pak, ini salahku. Aku seharusnya tidak pergi ke pernikahan Hao. Xiao Zhang, aku tidak menyalahkanmu. Aku bisa melihat kamu benar-benar peduli pada anak kami. Tentu saja, perasaanku pada Hao tulus. Aku bersumpah atas hidupku. Aku berpikir, setelah kamu mendapatkan investasi itu, bisakah kamu menginvestasikan sebagian ke keluarga Liu kami? Oh, jangan khawatir. Setelah kamu dan Hao menikah, keluarga Liu kami akan membayarmu kembali. Apakah aku dapat investasi atau tidak? Itu satu hal. Bahkan jika dapat, ini masih tahap awal startupku. Kami butuh banyak modal. Aku tidak akan punya uang untuk diberikan padamu. Lagi pula, aku memulai ini dengan pinjaman rentenir. Tapi kalau aku menolak, aku pasti akan kehilangan rasa hormat orang tua Hao. Lebih baik aku setuju dulu. Untuk nanti, aku bisa cari-cari alasan untuk mengelaknya. Pak Bu, jangan khawatir. Begitu uangnya masuk, aku akan ambil setengahnya dan berikan pada kalian. Ya ampun, luar biasa. Oh, hahaha. Anakku benar-benar menikahi istri yang baik. Lili, kamu jauh lebih baik daripada Luo Qian itu. Betul sekali. Lili, jadi kamu dan Wang Group, kapan kontraknya akan ditandatangani? Seharusnya segera. 1 atau 2 hari lagi. Bagus. Bagus. Lupuarang, datang. Masih muda sekali, tapi sudah berhasil dapat investasi 50 juta dari Wang Group. Lili benar-benar anak muda yang berprestasi. Tidak seperti si putri kecil itu, Luo Qian. Kerjanya cuma mengandalkan kekayaan keluarganya.
Mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan, lebih sulit menjaga apa yang sudah dimenangkan. Sebenarnya, kalau saja Hao menikahi Luo Qian dengan kecerdasan dan bakatnya, dia bisa membantu keluarga Luo Tong menstabilkan posisi mereka. Tapi sekarang, keluarga Luo sudah kehilangan Hao kami. Hanya dengan si putri kecil Luo Qian itu, tidak akan lama lagi sebelum mereka mulai merosot. Ibu, ayah, Luo Qian sudah jadi masa lalu. Mulai sekarang dengan Lily di keluarga kita, semuanya akan semakin baik. Bagus. Ayo. Bersulang. Qian, terakhir kali kita makan bersama sudah bertahun-tahun yang lalu. Zizi, maafkan aku. Aku seharusnya tidak membiarkan pria yang tidak mencintaiku merusak persahabatan kita. Tidak apa-apa, aku mengerti. Dan sekarang sudah baik-baik saja. Semuanya sudah berlalu. Ayo play. Senior, lama tidak berjumpa. Apa, baru putus denganku, lalu sudah buru-buru pamer pacar barumu? Liu Hao, sebaiknya kamu hati-hati dengan ucapanmu. Liu Hao, jaga mulutmu. Liu Hao, dibandingkan Qian, bukankah kamu yang lebih memalukan? Enggak cuma kamu selingkuh dengan Zhang Lili sebelum pernikahan, tapi tadi kalian berdua mesra banget. Kamu sama sekali nggak punya malu. Itu masih lebih baik daripada kamu, gigolo yang hidupnya numpang wanita. Luo Qian, jangan kira karena kamu nggak mau nikah sama aku akan merengek padamu. Biar ku beritahu, Lily sudah dapat investasi dari Wang Group. Nggak lama lagi, keluarga Liu akan bangkit dan jadi terpandang lagi. Dan di bawah kepemimpinanmu, Luo Group cuma akan hancur dan runtuh. Kalau saat itu tiba, jangan datang merengek minta sisa-sisa dariku. Investasi Wang Group? Kok aku nggak tahu? Masa sih si manis yang cuma numpang hidup dari wanita tahu apa-apa? Apa masih mau pura-pura di depanku? Main jadi pacarnya Luo Qian aja belum cukup, sekarang mau main jadi tuan muda Wang Group. Liu Hao, sepertinya orang tuamu tidak pernah mengajarimu seumur hidup bahwa mulutmu harimaumu. Luo Qian, sepertinya kamu cukup protektif ya. Hao, kamu harus berhenti bicara. Kenapa kok nggak boleh? Karena dia adalah tuan muda Wang Group, Wang Zijie. Dia itu putra mahkota grup Wang. Wang Zijie. Liu Hao, masih nggak percaya kalau aku punya kuasa untuk menghancurkan keluargamu? Aku nggak keberatan buat nambahin masalah buat keluarga Liu lo. Bikin keluarga lo hancur lebih cepat. Tuan Wang, aku nggak sadar betapa pentingnya kamu. Maafin aku. Ini semua salahku. Senior, Liu Hao memang begitu orangnya. Tolong jangan marah. Aku nggak sampai segitunya buat turun ke level dia. Aku tahu kamu yang paling lapang dada. Bukannya kamu lagi di luar negeri? Kapan pulangnya? Kemarin. Kenapa nggak kasih tahu aku dari dulu? Aku bisa jemput kamu. Zhang Lili, dasar perempuan mata keranjang. Beraninya kamu godain cowok lain di depan mataku? Aku udah gak ada Qian, itu udah cukup. Terus, hubungan kita juga nggak dekat-dekat amat. Jaga jarak aja. Oke, aku sama Qian mau cari makan dulu. Ayo pergi. Kalau karena kamu investasiku jadi bermasalah, kamu yang tanggung jawab. Lili Zhang, kamu lihat Wang Zijie tadi? Matanya hampir melotot keluar. Dia bilang, kamu kenal dekat sama dia? Kami dulu satu klub. Dia angkatan di atas aku. Jadi aku panggil dia senior. Cuman senior? Hao Liu, maksud kamu apa? Kalau bukan senior, terus dia pacar kamu? Kalau kamu nggak percaya sama aku, ya udah, kita nggak usah ketemu lagi. Bukan itu maksudku. Aku cuma lihat kamu antusias banget sama dia. Aku juga nggak mau kayak gini. Tapi, dia kan pewaris grup Wang. Berkat seniorku, aku bisa ketemu ketua grup Wang. Orang kayak aku, kalau mau sukses, cuman bisa lewat jalan ini. Aku nggak kayak Luo Qian yang keluarganya berkecukupan.
Kalau aku mau berhasil, aku nggak punya pilihan selain berusaha 1000 kali lebih keras. Maaf, aku salah paham. Nggak apa-apa, aku nggak peduli kalau orang lain nggak ngerti aku. Yang penting kamu ngerti aku, itu udah cukup. Jangan marah lagi, ini semua salahku. Ini karena aku sangat mencintaimu, Lily. Aku ngerti, aku benar-benar ngerti. Jenius banget. Begitu investasi 50 juta itu aman, hal pertama yang akan kulakukan adalah ninggalin kamu. How? Karena udah begini, ada satu hal lagi yang perlu kamu bantu. Boleh, silakan. Sampai titik ini, mending aku jujur aja sama kamu. Sebenarnya investasi dari grup Wang belum pasti. Tapi kamu tadi bilang... Aku cuma khawatir orang tuamu bakal cemas. Lihat tuh Luo Qian sama Wang Zijie deket banget. Hubungan mereka bagus sekali. Kamu mending minta tolong sama Luo Qian. Kalau kamu yang turun tangan dan Luo Qian merengek ke Wang Zijie, pasti keluarga Wang setuju buat invest. Oke? Kamu mau aku merendahkan diri ke Luo Qian? Kamu mau gue pergi minta-minta sama Luo Qian? Minta-minta sama Luo Qian? Nggak mungkin. Mendingan gue mati aja daripada minta-minta sama dia. Kak Hao, tolong. Kalau kamu yang turun tangan, Luo Qian pasti setuju. Asal kita bisa dapatkan investasinya, ini juga buat kebaikan keluarga Liu. Dengan begini, kita berdua bisa hidup bahagia bersama. Sejak kejadian pernikahan itu, hubungan kita jadi sangat tegang. Sekarang dia nggak cuma cuekin gue, tapi juga ngeblok semua cara kita untuk kontak. Mau gue minta-minta sama dia pun, dia nggak bakal setuju. Kak Hao, kamu nggak paham perempuan. Semakin dia bersikap kayak gini, semakin itu menunjukkan di hatinya dia makin peduli sama kamu. Maksud kamu apa? Apa kamu mau gue balik lagi ke Luo Qian? Ya enggak lah, cuma maksudku Luo Qian masih ada perasaan sama kamu. Aku mau kamu manfaatkan itu buat bikin Luo Qian bantu aku. Tolong, aku mohon. Lily, bukannya kamu yang paling benci Luo Qian? Dia yang merebut aku dari kamu. Sekarang kamu kok bisa perlakukan aku sebagai alat buat dapetin investasi dan malah suruh gue cari Luo Qian? Kak Hao, aku melakukan ini buat kebaikan kita. Tahu su? Buat masa depan kita bersama, cuman sedikit bersusah-susah. Jangan bilang kamu nggak mau sama aku. Ya udah, gue coba. Kak Zijie, barusan lihat Zhang Lili kayak gitu, kayaknya dia masih belum bisa lupa sama kamu. Dasar kamu. Sekarang kamu sudah belajar menggodaku ya? Enggak, sama sekali enggak. Aku cuman ngomong yang sebenarnya. Luo Qian, bisa kamu keluar sebentar? Ada yang mau gue omongin? Aku sibuk. Aku mau makan malam sama Zijie. Aku mohon padamu, ya? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Langsung ke intinya, jangan macam-macam. Qian, aku mau minta bantuanmu untuk satu hal. Aku lihat kamu dan Wang Zijie sangat dekat. Betul, kami memang dekat. Katakan, apa itu? Perusahaan Zhang Lili butuh investasi dari grup Wang, jadi aku ingin memintamu... Liu Hao, kurasa kamu salah paham tentang ini. Zijie ada di sana. Kalau kamu mau dapatkan investasi untuk Zhang Lili, bicaralah langsung sama dia. Percuma saja kau mencariku. Dia nggak akan investasi di perusahaan yang nggak berguna hanya karena aku. Aku tahu kamu masih marah sama aku. Jangan khawatir. Kalau kamu bisa bantu aku dapatkan investasi ini, aku akan menjauh dari hidupmu untuk selamanya. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Tolonglah. Qian, aku tahu aku salah. Tolong bantu aku sekali lagi, kalau tidak keluargaku hancur.
Kian, Lily membangun bisnisnya dari nol. Itu tidak mudah. Aku cuma mohon kamu bantu dia kali ini. Cuma sekali ini. Ya. Aku tidak bisa. Kian, aku tahu kamu bukan orang yang kejam. Aku yakin. Setelah bertahun-tahun ini, kamu pasti masih punya perasaan padaku. Apakah kamu cuma akan diam saja dan lihat keluargaku bangkrut? Sejak kamu mengakui cinta kejang Lily di pernikahan itu, aku sudah sepenuhnya kecewa padamu. Semua yang kamu alami sekarang adalah balasanmu yang setimpal. Jangan cari aku lagi. Aku tidak akan bantu kamu. Aku sudah merendah seperti ini. Kenapa kamu tidak mau maafkan aku? Apakah kamu benar-benar tidak cinta aku lagi? Gimana, Hao? Luo Qian pasti setuju bantu, kan? Sudah kuduga. Kalau kamu yang turun tangan, semuanya akan lebih gampang. Begitu dapat uangnya, aku akan transfer setengah ke orang tuamu dulu buat bantu keluargamu lewatin masa sulit ini. Sisanya, kita akan jalankan perusahaan dengan baik. Kita akan berkembang dan maju. Luo Qian menolak untuk membantu. Apa katamu? Dia bilang, sejak saat aku mengaku cinta padamu di pernikahan itu, hatinya sudah hancur. Dia pasti tidak akan mau bantu kita. Liu Hao, kau sungguh tidak berguna. Bukannya kamu yang terus bilang dia cinta padamu? Kenapa hal kecil ini pun tidak bisa kau atasi? Zhang Lily, kamu... Lily, jangan marah. Kita pasti bisa lewatin ini. Kamu satu-satunya yang kupunya sekarang. Kamu jangan sampai ninggalin aku. Kalau nggak dapat uang dari grup Wang, aku akan hancur. Aku berkarier dengan uang pinjaman bunga tinggi. Kalau nggak bisa bayar, mereka akan membunuhku. Ini semua salahmu, dasar pecundang. Kamu nggak becus, tapi masih mau berselingkuh. Sekarang lihat akibatnya. Bahkan aku ikut terseret sama bajingan kayak kamu. Pergi sana. Seumur hidupku, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Hao, gawat. Penagih utang baru saja datang ke rumah kita. Ayahmu marah sampai pingsan. Sekarang dia di rumah sakit. Gimana dengan investasi dari Lily? Hao? Hao, bicaralah. Apa dosa yang sudah kubuat? Liu Hao, kamu menghancurkan hati wanita yang benar-benar mencintaimu. Dan inilah balasan yang kamu dapat. Sedangkan aku, sudah waktunya aku meraih kebahagiaan yang benar-benar jadi milikku.